pendidikan adalah investasi yang paling strategis bagi hidup manusia. Karena itu maka ketika seseorang memiliki putra, Allah titipkan anak putra kepadanya, yang paling penting titipan ini adalah pendidikan. Masalah makan, minum, Allah sudah menjaminnya. Misalnya dalam surat Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir anak-anak kita itu tidak makan, tidak minum, tidak usah khawatir. Kita tidak makan, tidak minum, tidak khawatir. Mengapa? Karena setiap makhluk, apalagi manusia, Allah jamin rizkinya. Allah berikan rizkinya. Nggak ada berapapun anaknya. Ada nggak Bapak Ibu yang punya anak 12 di sini? Nggak ada kalau sekarang ya. Saya saja cuma dikasih oleh Allah, alhamdulillah diberi 2. Mungkin ada yang 5 itu makan semua, mboten Bu? Makan semua. Makanya Allah menyatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena khawatir kelaparan, tidak ada rizki. Tidak, semua anak membawa rizki. Termasuk ketika kita meninggal dunia, jangan khawatir anak kita tidak makan, anak kita tidak punya tempat tinggal. Gak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah sudah menjatah rizkinya, makannya orang masing-masing. Karena itu ketika Yakub putranya berapa Bu? Yakub Bu, ada yang ingat? Berapa putranya Nabi Yakub alaihissalam? 12. 12 itu yang jadi Nabi satu yang bernama Nabi Yusuf. Yakub itu putra dari Ishak, Ishak itu putra dari Ibrahim. Ibrahim cuma punya anak 2, yaitu Ishak dan Ismail. Dari Ishak turun Yakub, dari Yakub itulah turun 12, itulah namanya Bani Israel itu. Makanya Bani Israel ada 12 klan, 12 suku. Yang terbaik ya 2 dari keturunan Yusuf dan Bunyamin. Yang lainnya Yahuda, segala itu nakal-nakal memang itu. Tetapi apa yang dikatakan Yakub ketika meninggal dunia? Yakub mengatakan ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang akan engkau kalian sembah setelah aku mati nanti, setelah aku nanti pergi. Jadi Nabi Yakub alaihissalam tidak khawatir ketika meninggal dunia anaknya kelaparan, enggak, karena Allah yang berikan rizki. Tidak pernah khawatir anaknya nanti tidak memiliki tidak memiliki rumah, tidak memiliki apapun, nggak perlu khawatir. Yang dikhawatirkan adalah ketika nanti kita pergi, kita meninggal dunia, apa yang akan kamu sembah? Apakah anak-anak kita ketika kita mati nanti tetap sholat apa tidak? Pastikan anak kita beramal soleh apa tidak. Mengapa? Karena amal soleh anak kita, sholatnya rajin, puasanya mau, mungkin barangkali malah haji, menghajikan orang tuanya, mengumrohkannya. Dia beramal soleh, ilmunya
baik, pengetahuannya luas, dengan orang tetangga baik. Kalau anak kita tinggalkan kondisi itu, maka anak kita akan terus mengalirkan pahala kepada orang tuanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika meninggal, tiba-tiba ketika kita kepanasan di kubur, datang AC, brek gitu, AC datang satu unit AC. Tanya dari mana? Anakmu telah beramal soleh. Jadi kiriman dari anak itu menjadi dingin orang tuanya di dalam kuburnya. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, kita ulangi poin yang pertama, bahwa anak itu titipan, sudah diberi, sudah dibagi, sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rizki dan kematian itu dia bekerja sama. Seseorang itu tidak akan mati sebelum selesai rizki yang dijatahkan kepadanya. Karena itu kita nggak usah khawatir kepada diri kita, pada anak-anak kita. Yang perlu dikhawatirkan apa? Yang perlu dikhawatirkan adalah apakah anak-anak kita itu bertakwa kepada Allah apa tidak, bertauhid yang benar apa tidak. Ya, ketika kita meninggal, anak-anak kita masih beriman apa tidak? Halo ibu, gimana anak-anak kita itu kita tinggal kalau nanti kita mati? Ibu-ibu, kira-kira bapak-bapak sekalian masih berapa lama umurnya? Nggak tahu. Kalau saya manut, bapak ibu duluan, saya belakangan, nggak apa-apa. Atau saya yang belakangan, bapak ibu duluan juga boleh. Saya manut saja saya. Tapi yang jelas kita semua akan mati. Ketika kita mati, anak-anak kita ini seperti apa, itu harus kita bayangkan. Apakah anak kita akan memberikan tambahan pahala atau justru malah sebaliknya? Masya Allah ya, kisah-kisah anak yang durhaka pada orang tua, yang justru bukan hanya tidak bisa memberikan kebaikan dan nama baik orang tuanya, tapi sebaliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu maka investasi terbesar itu adalah anak. Sampai ke cucu, Mbak, cucu itu juga nyalur ke anak sampai ke atasnya. Dalam hadis kan dikatakan kalau orang itu baik, maka kebaikan itu akan mengalir kepada yang memulainya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai dengan sunnah, tradisi, perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengikutinya. Kakeknya dulu itu luar biasa baiknya, lalu diikuti oleh anaknya, lalu oleh cucunya, maka pahala cucunya itu akan masuk kepada bapaknya, kepada kakeknya, kepada buyutnya yang dulu sudah memulai kebaikan. Jadi investasi yang terbaik itu adalah anak. Nah sekarang gimana caranya anak itu bisa yang terbaik? Ya, kita harus mendidik di rumah kita, dididik dengan tauhid yang benar, dididik dengan halal dan haram, untuk mengetahui mana boleh dan mana yang tidak boleh. Diberi tauladan ibadah yang baik, jangan sampai tidak sholat. Kemudian cinta kepada Rasul, tadarus Al-Quran, cinta kepada orang tua, menghormati orang tua. Berikutnya adalah ditanamkan untuk senantiasa mengembangkan potensi minat bakatnya dengan maksimal.
Selain di rumah, dicarikan pendidikan yang baik. Di mana itu? Di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 2. Kenapa? Karena dengan Green School itu, ini kan sudah masuk di dalam Muhammadiyah Green School, ada 4 bidang yang digarap, yang sudah mulai, meskipun sambil penyempurnaan. Fisik itu nomor 16, tapi penting. Tapi yang penting adalah bagaimana program ini menjadikan anak-anak, para alumninya, anak-anak yang punya kemampuan 4 ya, bukan 5. Yang pertama adalah, halo ibu-ibu, yang pertama adalah berakhlak baik, unggul dan kuat. Baik dan unggul, baik dan kuat. Nabi itu akhlaknya itu 2, baik dan kuat. Kalau baik saja tidak bisa sukses, kalau kuat saja berbahaya. Jadi orang yang baik tapi tidak kuat, maka dia tidak produktif berbuat kebaikan, karena kebaikannya itu lemah, tidak didukung oleh sifat yang kuat. Tetapi kalau orang itu kuat tidak baik, jadinya adalah orang-orang yang berbahaya. Kenapa? Karena dia sukses tetapi justru malah berbuat jahat, akan melahirkan sambo-sambo yang lain. Begitu ya. Nabi itu 4 sifatnya apa, Bu? Sifatnya Nabi: sidik, amanah, tabligh, fatona. Apa, Bu? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik ada di tetangga kita ini, ada sidik. Amanah juga mungkin nama ibu ada yang amanah ya. Nah, kalau tabligh itu di situ ada tabligh institut itu yang besar, itu tabligh ya. Fatona itu ada ibu Fatona juga tetangga saya ya. Tetapi sidik amanah ini sifat baik. Sidik itu adalah benar, jujur atau benar, amanah bertanggung jawab. Jadi kita harus jadikan anak kita itu anak yang benar dan bertanggung jawab, orang legality, jujur dan bertanggung jawab. Ini sifat baik. Sifat kuatnya adalah tabligh, fatonah. Tabligh itu komunikatif, fatonah itu cerdas. Jadi anak harus diajarkan bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana dia bisa berkomunikasi baik. Kalau dengan orang tua seperti ini komunikasinya, sesamanya begini, dengan adik-adiknya begini. Komunikasi untuk menginformasikan, mensosialisasikan sesuatu itu perlu komunikasi yang baik. Maka komunikatif itu tabligh. Fatonah itu cerdas, smart. Maka ketika sudah bertemu sifat baik dan sifat kuat, disitulah kesuksesan dunia dan akhirat. Sebentar, MC, saya masih punya waktu berapa lama? Nanti sampai asar nanti. Biasa kalau mau balik itu mubal-mubal 1 jam, lama sekali ya. Kuat ibu-ibu 1 jam? Ya yakin. Ini kita sudah berapa menit tadi? Sampai jam inilah ya. Ini jam 9.11 sampai jam 10. Yakin? Sampai jam 10 ini. Kalau jam 10 nanti sampai kepada target-target apa yang bisa kita lakukan, insya Allah. Jadi yang pertama adalah sekolah ini mengajak kita, anak-anaknya itu berakhlak yang baik dan kuat. Di dalam buku Stephen R. Covey
judulnya Seven Habit, sekarang sudah 8 Habit itu. Dikatakan begini, karakter is combination personality and quality that makes, apa-apa bahasa Inggris ini ya, that makes different one person to others. Jadi karakter itu, kata Stephen R. Covey, adalah kombinasi perpaduan antara personality, sifat baik, identitas diri, personality, and quality, dan kualitas, sifat kuat, yang itu membuat seseorang berbeda dengan yang lain. Lah 6 tahun itu adalah masa yang paling awal seseorang mendapatkan pendidikan secara serius. Kalau waktu TK itu kan pendidikan sambil main-main, dan memang sudah kita harus mulai pendidikan karakter, mana itu sifat yang baik, mana sifat yang buruk. Tetapi di SD usia 7 tahun sampai 12 tahun itu usia fondasi. Maka Bapak Ibu harus mencari sekolahan yang benar, sekolah yang bisa menjamin anaknya tahu bertauhid dengan benar dan tahu mana akhlak yang baik, akhlak yang tidak baik, mana akhlak atau karakter yang baik dan mana yang kuat, sehingga kombinasi antara karakter yang baik dan kuat ini menjadikan dia menjadi orang yang hebat. Bapak Ibu sekalian, yang namanya kecerdasan itu hanya melahirkan nilai kuantitatif. Dia rata-ratanya misalnya 9,0, hanya itu. Kalau perguruan tinggi yang melahirkan IPK, IPK-nya dia berapa? IPK-nya dia 3,9 atau 4,0. Nilai dan IPK itu hanya dibuat sekali seumur hidup. Misalnya ini ada anak kita selesai dari perguruan tinggi S1, dia mau melamar kerja. Ketika melamar kerja, yang dipertimbangkan untuk masuk salah satunya adalah nilainya, IPK-nya. Kalau sudah masuk, IPK sudah nggak dipakai. Jadi IPK berapa nilainya, dia itu hanya untuk masuk saja. IPK itu menjadi pertimbangan. Jadi kecerdasan itu cuman hanya pintu masuk. Setelah itu IPK tidak dilihat, ijazah dimasukkan di dalam loker. Nggak penting IPK itu. Yang penting apa? Yang penting adalah kinerja. Apa kinerja itu? Kemampuan dia bekerja. Lah kemampuan dia bekerja itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kemampuan bekerja secara teknis. Apa teknis itu, Pak? Sesuai dengan bidangnya, namanya hard skill kalau dalam istilahnya. Kemampuan yang kedua itu adalah kemampuan lunak atau kemampuan soft skill. Kalau kita kenal soft skill, kalau soft skill beda itu, kambing atau sapi. Kalau itu, ini soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan lunak. Lah di dalam bekerja itu ternyata yang paling penting itu adalah soft skillnya. Penelitian seorang peneliti namanya Daniel Goleman begini kata dia, nilai yang IPK tinggi sekalipun, kemampuan untuk bekerja dengan baik itu hanya memberikan dukungan seseorang untuk sukses itu hanya 20%. Hanya 20%. Yang 80% itu adalah soft skill atau kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Dia tahu cara bagaimana membangun visi misi impiannya.
kemudian bagaimana dia harus bertanggung jawab, ya. Dia ada 8 macam, ya, kemampuan itu, soft skill itu yang harus dipelajari oleh anak sehingga dia menjadi sukses. 8 itu adalah menyangkut sifat baik dan sifat kuat. Karena itulah maka kita harus mencari sekolah untuk pendidikan anak kita, di mana sekolah itu memastikan mengajarkan karakter, tahu mana karakter baik dan karakter kuat, lalu membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan SD Muhammadiyah Ambar 2 insya Allah termasuk di situ. Jadi bapak-bapak ibu pendamping TK-TK di sini, saya tidak promosi, tapi saya mengajak, lebih dari promosi kalau itu, ya. Carikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Salah satunya insya Allah adalah SD Muhammadiyah Ambar yang sedang bergerak untuk baik. Memang tempatnya masih sempit dan masih ada beberapa gedung yang tidak standar, tapi tempat tadi sarana itu nomor 16. Yang penting program, guru-gurunya punya kemauan, yang penting adalah kepala sekolah dengan komitenya semangat. Nah, itu yang penting, ya. Dan bapak ibu mendukung dari rumah. Yang pertama apa tadi? Karakter yang baik dan kuat. Yang kedua, kita harus mencarikan pendidikan anak-anak kita, pendidikan yang bisa bersama-sama dengan alam. Karena kita hidup itu di dunia, di alam semesta, dan Allah menitipkan alam semesta ini kepada kita. Kita ini oleh Allah dikatakan khalifah di muka bumi. Maka Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi kita itu oleh Allah dijadikan khalifah. Apa khalifah itu? Wakil Allah. Wakil Allah di mana? Di muka bumi. Untuk apa? Untuk mengelola bumi. Karena kalau alam raya, bumi, alam semesta tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi kerusakan. Allah menjelaskan itu, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di laut, di darat, dimanapun karena tangan-tangan manusia. Karena itu pendidikan itu harus melahirkan anak-anak yang care terhadap alam. Maka disebut di sini program namanya program Green School. Green itu hijau. Tidak sekedar warna temboknya saja. Tembok salah satu warnanya iya, ya, nggak apa-apa. Tetapi green itu adalah sebuah wawasan anak yang sadar tentang lingkungan, ya, tentang kebersihan, tentang mengelola segala macam tumbuh-tumbuhan, lalu juga flora dan fauna, binatang-binatang, mencintai alam, termasuk di dalamnya adalah binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi anak itu diajak untuk secara sungguh-sungguh menghargai semua ciptaan Allah. Bahkan pembelajaran itu diharapkan harus juga bersama dengan alam. Misalnya, ya, ada beberapa pembelajaran yang tidak di kelas, nanti dikelola, lakukan di luar kelas. Cuman ini belum kita buatkan air yang mengalir. Wah. Kemudian ada gazebo di atasnya. Kemudian untuk biologi itu nanti diajak ke kali untuk mencari batu-batuan secara langsung, mengenali air. Jadi pendidikan yang secara langsung berkaitan dengan alam. Wah, itu luar biasa itu sekalian, sehingga anak itu hatinya itu sangat kuat, kelembutannya, kebaikannya, karena dia bergaul dengan alam.
Lah sekarang ini kan alam kita itu rusak. Gara-gara apa? Gara-gara tidak banyak hasil-hasil pendidikan yang care terhadap alam. Bahkan sebenarnya kalau ini dilanjutkan bukan hanya tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maka seharusnya tidak ada tempat yang tidak digunakan. Semua harus dimanfaatkan secara maksimal dan optimal. Bahkan dalam fikih itu dikatakan ihya'ul mawat, bahasanya nih. Ihya'ul mawat itu menghidupkan sesuatu yang mati. Berdosa orang punya tanah, kok tanah itu dibiarkan tidak ada hasilnya. Dan tanah yang tidak ada hasilnya dibiarkan, itu tetap dinamakan investasi dan harus mengeluarkan zakat. Zakatnya zakat investasi atau zakat simpanan. Jadi memang bagaimana mendidik anak itu memiliki kepekaan alam, dan itu kemudian berlanjut kepada kepekaan sosial, Bapak Ibu sekalian. Jangankan sesama manusia, alam saja diurusi. Dia lihat sampah langsung diambil, ya. Dia ada sedikit saja tanah yang kosong langsung ditanamin. Jangan sampai ada yang nganggur tidak memberikan hasil untuk kita. Ada pernah sebuah perusahaan itu mencari pekerja. Caranya begini, Bu. Jadi setelah secara nilai itu semuanya, nilai itu ini ya apa namanya diterima, ada 15 orang, maka sekarang masuk wawancara. Ketika wawancara itu satu persatu itu disyuting dari atas apa yang dia lakukan ketika dia masuk mau ke kantor. Di situ sengaja ada sampah yang berserakan, sengaja ada air yang muncrat, sengaja ada sesuatu yang aneh-aneh, pokoknya dibuat ingin tahu kira-kira yang mau masuk kerja ini memiliki kepekaan itu apa tidak. Itu bagian dari soft skill soalnya. Ternyata satu lewat, sama sekali tidak tahu dan tidak peduli sampah. Nah, salah dua itu beda dengan salah tiga ya. Kalau salah tiga di Semarang, Bu. Salah dua dari 15 orang itu ternyata mereka peka. Ada sampah itu diambil dulu, kemudian ada air. Wah, ini air kok mengucur, dimatiin. Itu kayaknya sesuatu yang ringan, itu sesuatu yang remeh, tetapi sebenarnya itu nggak mungkin orang bisa melakukannya kalau dia tidak punya jiwa care terhadap alam. Jadi kita ini selama ini kayaknya itu kan biasa-biasa saja. Ngapain? Sampah itu kan bukan urusan saya, dia kan urusan pasukan kuning. Kalau semua orang begitu cara berpikirnya, maka tidak akan jadi sebuah tradisi atau sebuah kebaikan. Kenapa? Karena orang ini mengambil sampah, yang ini produksi sampah. Di dalam sebuah syair dikatakan begini, mataya timul bunya nuyauman tamamu idakun tatabni wa ghairu kayatimu. Ini syair Arab ini ya. Kapan sebuah bangunan itu akan berdiri dengan sempurna? Tidak mungkin bisa berdiri sempurna itu apabila engkau membangunnya tapi yang lain merusaknya. Nggak bisa berdiri. Ini kita bangun, dirusak lagi, bangun lagi, rusak lagi. Maka contoh yang paling kasat mata, pengambil sampah itu ya tetap akan seperti itu, dan tetap akan kotor jalanan kalau sampah diambil, orang itu buang sampah sembarangan. Maka harus ada, termasuk di sini seharusnya besok diajarkan bagaimana cara ngelola sampah.
Sehingga nanti ibu-ibu di rumah jangan kaget ya, loh kok anak saya sekarang itu care pada sampah ya? Wah, anak saya itu Bu di rumah dulu itu yang namanya makan itu piring geletak saja. Sekarang anak saya itu piring dicuci sendiri. Bahkan ibunya kalau sibuk ya dia bantu itu nyuci piring, nyuci perkakas hasil dari masaknya. Kemudian sampah dibuangkan. Sudah begitu belum ibu-ibu anak-anaknya di rumah? Halo belum. Kadang-kadang Bu Nur ini anaknya harus diajari care terhadap ini. Jadi pendidikan di Jepang untuk anak SD itu, anak itu kadang diajari nyetrika, anak diajari bagaimana berpakaian yang baik. Jadi ternyata berpakaian yang baik, nyetrika, buang sampah, nyuci piringnya, itu perlu pembelajaran. Dan itu harus diajarkan di sekolah yang disebut dengan green school itu. Ya. Mengapa? Karena inilah kehidupan yang sebenarnya. Sehingga nanti ibu-ibu di rumah itu kaget, oh anak saya kok hebat sekali sekarang ya, gitu ya. Ini perlu betul ditanamkan ini, ya. Maka yang kedua tadi apa Bu? Jadi yang pertama adalah karakter yang baik dan kuat. Yang kedua adalah cinta kepada alam atau green school. Yang ketiga, bentar, ini cukup nggak waktunya? Cukup. Yang ketiga itu adalah multiple intelligences. Apa itu multiple intelligences? Gak apa-apa ya, sekaligus kita kuliah bersama ya. Anak itu anugerah Allah yang luar biasa Pak. Kalau Bapak Ibu punya anak 3, 2, 3, 4 atau lebih, saya yakin Bapak Ibu kalau perhatikan di antara mereka itu nggak akan ada yang sama ya. Sifat-sifatnya berbeda, kesenangannya berbeda, yang tidak disukai berbeda, kecerdasannya berbeda. Karena itu jangan disamakan. Ibu-ibu sekalian, kalau punya anak, nak, kamu itu kok ngeyel sih, nggak kayak kakakmu. Nah itu salah itu. Pendidikan yang begitu tidak benar. Karena anak memiliki tingkat kecerdasan, tingkat kemampuan, potensi yang berbeda-beda. Meskipun satu pabrik, bapak ibunya sama, apalagi kalau beda pabrik. Maka guru-guru di SD ini harus paham diferensiasi anak, perbedaan anak satu dengan anak yang lain. Maka nggak bisa, mungkin kita ngajarnya sama, ngajarnya itu menjelaskan, tetapi nilainya di sini berbeda, ini berbeda. Mengapa? Karena anak tingkat penerimaannya itu berbeda. Kalau di dalam model gaya belajar anak itu ada 3, ya, ada yang anak itu gaya belajarnya adalah audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Anak yang audio itu dia itu dikasih ceramah saja itu sudah masuk. Jadi senangnya dia itu mendengar. Pokoknya kalau mendengar saja itu sudah masuk dia. Maka ada ceramah ya, itu sudah bisa. Tapi ada anak yang nggak cukup, harus visual, harus ditampakkan, bahkan dicontohkan. Ya. Yang ketiga, tidak cukup hanya dengan mendengar dan melihat, harus dilakukan yang kinestetik itu. Maka anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ibu guru harus paham tentang perbedaan masing-masing anak. Apalagi orang tua harus paham. Bahkan pendidikan modern itu pendidikan yang kerjasama antara orang tua dengan guru di dalam
mengembangkan potensi, melejitkan kemampuan anak. Kenapa? Karena guru itu adalah orang tua juga ketika di sekolah, orang tua adalah guru juga ketika anak ada di rumah. Ibu, halo? Masih bersama belum ini? Masih. Jadi ibu guru itu adalah orang tua ketika di sekolah, orang tua adalah guru ketika anak di rumah. Jadi ibu itu fungsinya dua, tidak hanya orang tua loh ya, harus jadi guru. Dan menjadi guru setelah orang tua harus tahu potensi anak. Maka biasanya kita ada di awal itu ada semacam analisis potensi anak. Ya, ada nggak di sini? Ada ya. Dikerjasamakan dulu itu maunya kita kerjasamanya dengan psikologi UAD. Tapi nggak apa-apa, dengan Puskesmas juga boleh. UMY ini S2 nya juga ada psikologi. Hah? Gabung dengan Puskesmas ya? Iya. Jadi memang di awal itu kita sudah tahu. Kalau saya dulu anak saya begini Bu, memang ini berbeda-beda ya. Ada yang namanya Stephen. Stephen itu adalah sebuah model atau teori untuk mengetahui potensi dan minat pengembangan anak. Pakai Stephen. Apa Stephen itu? Jadi kemampuan anak itu dibagi menjadi 5. S, T, F, Stephen. S, T, I, F, in. Stephen ya. S, T, I, F, in. Stephen. Nah, Stephen itu adalah melalui jari. Jadi kalau jari nanti dimasukkan dalam sebuah biasanya itu di laptop ya, ada aplikasinya, dimasukkan dua-duanya begini, nanti akan tergambar dia itu mana yang paling dominan. Saya jelaskan dulu. Stephen. Apa Stephen itu? S. S itu jadi otak manusia ini dibagi 2, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri dan kanan masing-masing ada otak atas dan otak bawah, lalu ada otak tengah. Otak kiri yang bawah S namanya. Otak kiri mana kiri? Kiri saya di sini nggih. Kiri yang bawah sini itu otak kiri bawah namanya sensing. Kalau anak itu yang dominan adalah S atau sensingnya, maka kemampuan menghafalnya itu kuat. Jadi anak ini hafalannya kuat. Dan kebanyakan sensing ini adalah ibu-ibu, sehingga dia tidak pernah lupa kesalahan-kesalahan suaminya. Jadi dicatat semua di dalam pikirannya itu. Karena memang ibu-ibu rata-rata itu adalah sensing. Rata-rata ibu itu otak kiri bawah yang paling. Tapi anak-anak itu yang banyak. Biasanya anak-anak kedokteran eksak-eksak itu kebanyakan otak kiri yang bawah ini, sensing. Lalu naik ke atas, otak kiri yang atas namanya thinking. Thinking itu kemampuan untuk berpikir. Biasanya kalau yang sensing itu nanti bekerjanya yang teknis-teknis ya. Mungkin seperti Pak Asad mungkin sensing mungkin ini, karena biasanya kalau di teknik biasanya begitu, meskipun nanti bisa berbeda, hanya mengembangkannya tidak maksimal kalau nggak sesuai dengan apa kategori ini. Sensing. Lalu thinking itu berpikir. Biasanya anak-anak yang memiliki apa namanya otak T atau thinking itu kemampuan logikanya itu kuat ya, logika. Dia jadi pemimpin ya, menjadi orator, menjadi public speaker, itu ada di thinking ini ya. Kemampuan di bidang politik misalnya, karena dia harus menganalisis. Lalu otak kanan atas namanya adalah insting ya.
Oh, intuiting dulu. Intuiting itu adalah kemampuan untuk berimajinasi, kemampuan menghayal, bermimpi, bervisi, dan lain-lain. Biasanya orang atau anak yang kemampuan intuitingnya itu bagus di kanan atas, itu dia biasanya ahli bisnis, dia di ekonomi. Kenapa? Karena dia bisa mencoba untuk melihat masa depan, kira-kira kalau saya begini maka akan begini. Dia punya imajinasi itu, intuiting. Kanan yang bawah namanya feeling. Feeling itu adalah kemampuan merasakan. Biasanya anak yang feeling, kanan yang bawah, itu kemampuan bersahabat dengan orang lain, ya. Kemudian kemampuan untuk bersama-sama dengan orang, membangun usaha, membangun jaringan, networking, itu bagus dia. Dia biasanya diminta untuk bekerja di bidang promosi, itu bagus orang-orang yang feeling ini. Lah yang terakhir adalah insting. Insting itu otak tengah. Otak tengah itu adalah otak yang semuanya itu ada, tetapi merata, tidak ada yang dominan. Ada yang keenam, bukan sensing, bukan thinking, bukan intuiting, bukan feeling, dan bukan insting. Ada yang keenam yang tidak punya otak, namanya sinting. Nah, itu yang terakhir kalau itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ya itu ada yang namanya, kalau ikut Gardner ini tentang apa namanya kecerdasan majemuk atau intelligence tadi itu, multiple intelligence. Itu ada 9. Kalau tadi kan cuma 5 toh. Ternyata anak-anak itu harus kita petakan menjadi 9 nanti. Tapi 9 itu tidak mungkin satu anak itu punya satu, nggak mungkin. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Saya beri contoh. Anak-anak yang dia kecerdasannya itu di vokal, maka dia akan menjadi seseorang yang ahli di bidang public speaking misalnya. Dia menjadi orator. Apakah dia boleh yang lain? Boleh. Tetapi kalau dia itu dimaksimalkan di sini, dia akan lebih cepat menanjaknya. Kalau yang lain bisa jadi dia akan lambat. Jadi kita bisa melihat potensi mana yang paling dominan, itulah yang dimaksimalkan. Lah SD ini seharusnya sudah mulai akan tampak meskipun belum maksimal. Penampakan potensi nanti maksimalnya di SMA, tetapi SD itu sudah mulai ada benih-benih mana potensi yang paling maksimal. Meskipun yang lainnya, potensi yang lainnya dihidupkan semua. Misalnya di SD, lalu nanti masuk SMP itu juga yang green school itu dikembangkan lagi tingkat SMP-nya. Lalu SMK atau SMA-nya itu yang untuk pengembangan ke arah mana dia bisa maksimal. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah pendidikan yang mengembangkan potensi anak kita. Anak yang hebat itu adalah anak yang memiliki potensi, dan potensi lalu dikembangkan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada. Tidak ada anak yang tidak potensi, tidak ada. Allah menciptakan anak punya kecerdasan masing-masing. Sehingga anak-anak ibu harus dikembangkan sesuai dengan bakat dan kecerdasannya masing-masing. Yang terakhir, karena sekarang zaman modern ini ditandai dengan IT. IT itu apa? IT itu adalah apa? IT itu atau TI, information teknologi atau teknologi informasi. Sekarang ini kalau orang menguasai IT atau TI, dia akan bisa hebat. Tapi kalau dia tidak menguasainya, maka dia hanya bergerak di bidang-bidang yang ada di sekitar dia saja. Gojek
atau Grab itu hanya aplikasi, tapi dia penguasaan IT-nya tinggi dan sekarang menjadi perusahaan yang besar. Bahkan pemilik Facebook, ya, pemilik IG, ya, Twitter itu adalah sekarang perusahaan yang meraup keuntungan terbesar daripada perusahaan yang fisik yang hanya produksi yang hanya itu. Kenapa? Zamannya sekarang TI. Karena itu maka pendidikan itu juga harus mulai, meskipun kalau SD itu tidak mudah, SD mulai dari mana TI itu? Tentu hanya kesadaran terhadap ilmu pengetahuan itu yang ditanamkan. Memang nanti TI itu akan masuk kepada seluruh sisi kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita di Yogyakarta sudah ada pendidikan yang merangkum itu semua. Satu, karakter baik dan kuat. Dua, care terhadap alam semesta dan lingkungan. Tiga, adalah pengembangan potensi melalui multiple intelligences, kecerdasan majemuk. Yang keempat adalah pengembangan atau bersahabat dengan IT atau TI, information technology atau teknologi informasi. Nah, pendidikan yang dimulai dari akidah akhlak yang baik tadi dan care terhadap zaman dengan IT itu yang sekarang sedang dikembangkan dan akan mencapai kesuksesan. Kenapa? Karena anak Bapak Ibu sekalian harus care kepada bidang-bidang tersebut.